Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Dayrobi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah kajian yang berjudul Pemilihan supplier terbaik dalam rantai pasok dengan metode TOPSIS. Judul ini saya angkat karena pemilihan supplier adalah bagian penting dalam kelancaran suatu bisnis, terutama dalam sistem rantai pasok. Salah memilih supplier bisa menyebabkan gangguan pada kualitas, waktu, bahkan biaya produksi. Metode yang saya gunakan untuk membantu pengambilan keputusan ini adalah TOPSIS, sebuah metode yang cukup terkenal dan sering dipakai dalam pengambilan keputusan multi kriteria. Selanjutnya, saya akan memaparkan latar belakang, rumusan masalah, metode, hingga hasilnya secara sistematis. Selanjutnya, kita masuk ke latar belakang dari pembahasan ini. Poin pertama, pemilihan supplier adalah bagian penting dalam rantai pasok. Rantai pasok atau supply chain tidak hanya tentang produksi dan distribusi, tetapi juga tentang bagaimana memilih mitra yang tepat, dalam hal ini supplier. Supplier yang baik akan mendukung kelancaran operasional dan menjamin kualitas bahan baku atau komponen yang dibutuhkan. Poin kedua, banyaknya alternatif dan kriteria membuat keputusan menjadi kompleks. Dalam kenyataannya, sebuah perusahaan bisa memiliki banyak pilihan supplier. Masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan. Misalnya, ada yang murah tapi pengirimannya lama, atau cepat namun kualitasnya kurang stabil. Selain itu, kriteria seperti harga, kualitas, ketepatan waktu, dan layanan purna jual juga perlu dipertimbangkan secara bersamaan. Poin ketiga, dibutuhkan metode pengambilan keputusan yang sistematis dan objektif. Karena kompleksitas itulah, keputusan tidak boleh hanya berdasarkan intuisi atau pengalaman pribadi. Harus ada pendekatan yang mampu menilai setiap supplier secara adil dan terukur berdasarkan kriteria yang sama. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk itu adalah metode TOPSIS, yang akan saya bahas lebih lanjut di bagian berikutnya. Setelah memahami latar belakang masalahnya, kita masuk ke rumusan masalah. Poin pertama, bagaimana cara menentukan supplier terbaik dari beberapa alternatif? Di dunia nyata, perusahaan biasanya tidak hanya memiliki satu pilihan supplier kan? Misalnya, ada 3-5 calon supplier yang semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita harus bisa menentukan mana yang benar-benar paling cocok dan paling menguntungkan bagi perusahaan dong. Inilah pertanyaan utama yang coba dijawab dalam pembahasan ini. Poin kedua, bagaimana metode TOPSIS dapat membantu dalam pengambilan keputusan tersebut? TOPSIS adalah sebuah metode kuantitatif berbasis perhitungan yang mempertimbangkan banyak kriteria. Pertanyaannya, apakah metode ini cukup akurat, efisien, dan relevan untuk diterapkan dalam kasus pemilihan supplier ini? Jawaban dari dua pertanyaan inilah yang akan menjadi arah dari analisis dan pembahasan saya ke depan. Berikutnya adalah tujuan dari penelitian atau pembahasan ini. Poin pertama, menentukan supplier terbaik dari beberapa alternatif berdasarkan kriteria yang relevan. Tujuan utama dari pembahasan ini adalah untuk menemukan supplier yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tapi bukan sekedar memilih, melainkan berdasarkan kriteria tertentu yang memang penting, seperti harga, kualitas, ketepatan waktu pengiriman, dan mungkin juga layanan purna jual. Dengan mempertimbangkan semua itu, maka keputusan akan jauh lebih rasional. Poin kedua, menggunakan metode TOPSIS untuk membantu pengambilan keputusan yang
objektif, dan terukur. Artinya, kita tidak hanya mengandalkan pendapat pribadi atau intuisi, tapi menggunakan metode matematis. Metode Topsis memberikan perhitungan yang sistematis, dan hasilnya akan menunjukkan mana alternatif terbaik berdasarkan nilai paling dekat dengan solusi ideal. Dengan begitu, hasilnya lebih bisa dipertanggungjawabkan dan lebih transparan. Sekarang kita masuk ke landasan teori, yaitu teori-teori yang menjadi dasar dari pembahasan ini. Poin pertama, apakah itu rantai pasok atau supply chain? Supply chain adalah sistem yang menghubungkan semua pihak yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang, mulai dari supplier, pabrik, distributor, hingga pelanggan. Dalam sistem ini, setiap bagian sangat terhubung dan saling mempengaruhi. Kalau satu bagian terganggu, misalnya pemasok terlambat, maka seluruh proses bisa ikut terganggu. Poin kedua, peran supplier dalam rantai pasok. Supplier menjadi titik awal dalam rantai pasok. Jika bahan baku yang disediakan berkualitas buruk, maka hasil akhir juga akan buruk. Jika pengiriman dari supplier terlambat, produksi juga akan tertunda. Oleh karena itu, supplier bukan hanya sekedar penyedia barang, tetapi bagian penting dalam strategi perusahaan. Poin ketiga, apa itu metode Topsis? Topsis adalah singkatan dari Technique for the Preference by Similarity to Ideal Solution. Metode ini digunakan untuk memilih alternatif terbaik dari jumlah pilihan dengan cara mencari alternatif yang paling dekat dengan solusi ideal terbaik dan paling jauh dari solusi terburuk. Konsep ini sangat cocok untuk pengambilan keputusan multi-kriteria, seperti dalam pemilihan supplier. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah utama dalam metode Topsis. Metode ini terdiri dari 7 langkah utama, yang semuanya berbasis angka dan perhitungan matematis, tetapi tetap logis dan bisa diikuti. Langkah pertama, menyusun matriks keputusan. Di sini kita akan menyusun data kinerja masing-masing alternatif, misalnya supplier A, B, dan C, terhadap kriteria yang sudah ditentukan seperti harga, kualitas, dan waktu pengiriman. Setiap baris adalah supplier, setiap kolom adalah kriteria. Langkah kedua, menormalisasi matriks. Karena satuan antar kriteria bisa berbeda-beda. Contoh, harga dalam juta, kualitas dalam skala 1-10, maka semua nilai harus dinormalisasi agar bisa dibandingkan secara adil. Langkah ketiga, mengalihkan hasil normalisasi dengan bobot tiap kriteria. Contohnya, jika kualitas lebih penting dari harga, maka bobotnya lebih besar. Hasilnya disebut matriks keputusan berbobot. Langkah keempat, menentukan solusi ideal positif dan negatif. Solusi ideal positif adalah nilai terbaik dari tiap kriteria. Contoh, kualitas tertinggi, harga terendah. Sedangkan solusi ideal negatif adalah sebaliknya. Langkah kelima, menghitung jarak tiap alternatif ke solusi ideal positif dan negatif dengan rumus Euclidean distance. Kita terhitung beberapa jauh masing-masing supplier dari kondisi ideal. Langkah keenam, menghitung nilai preferensi atau CI. CI dihitung dengan membandingkan kedekatan ke solusi ideal positif dibandingkan dengan total jarak. Nilai CI ini berbeda antara 0 dan 1. Langkah ketujuh, mengurutkan nilai CI
dari yang terbesar ke terkecil. Supplier dengan nilai C tertinggi adalah yang paling dekat dengan kondisi ideal dan dianggap sebagai alternatif terbaik. Untuk memperjelas penerapan metode TOPSIS, saya akan tunjukkan contoh studi kasus sederhana. Misalnya, sebuah perusahaan ingin memilih salah satu dari 3 supplier A, B, dan C. 3 kriteria yang digunakan adalah harga. Harga semakin murah semakin baik. Kualitas semakin tinggi semakin baik. Dan waktu pengiriman semakin cepat semakin baik. Dari tabel di atas kita bisa lihat, supplier A memiliki harga 7 juta, kualitas 9, dan pengiriman 6 hari. Supplier B memiliki harga 8 juta, kualitas 7, dan pengiriman 7 hari. Supplier C memiliki harga paling murah yaitu 6 juta, kualitas 8, dan pengiriman 8 hari. Langkah selanjutnya adalah mengubah data ini menjadi bentuk matriks keputusan. Lalu kita lakukan normalisasi, beri bobot, dan hitung menggunakan semua langkah TOPSIS yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah melewati seluruh proses perhitungan TOPSIS, mulai dari normalisasi, pembobotan, hingga hitung jarak ke solusi ideal positif dan negatif, kita memperoleh nilai preferensi CI seperti yang terlihat pada slide ini. Supplier A memperoleh nilai 0,45, supplier B memperoleh nilai 0,51, dan supplier C memperoleh nilai tertinggi yaitu 0,62. Karena prinsip dasar TOPSIS adalah semakin tinggi nilai CI, maka semakin dekat dengan solusi ideal. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa supplier C ini adalah paling terbaik. Mengetahui hasilnya, sekarang saya akan bahas kelebihan dan kekurangan dari metode TOPSIS ini. Pertama, kelebihannya, metode ini sangat sistematis dan terstruktur. Langkah-langkahnya jelas, mulai dari data awal sampai hasil akhir. Cocok digunakan ketika memiliki banyak alternatif dan banyak kriteria, seperti dalam kasus pemilihan supplier. Karena semua nilai dihitung, hasilnya bersifat kuantitatif dan bisa dipertanggungjawabkan. Konsep mudah dipahami. Kita mencari pilihan yang paling dekat dengan ke kondisi ideal. Namun ada juga kekurangannya. Hasil akhir sangat tergantung pada proses normalisasi dan bobot. TOPSIS tidak mempertimbangkan hubungan antar kriteria. Misalnya, kualitas dan harga bisa saja saling mempengaruhi, tapi di TOPSIS dianggap terpisah. Di seluruh proses yang telah dibahas, berikut adalah beberapa kesimpulan utama. Pertama, metode TOPSIS terbukti efektif dalam membantu pengambilan keputusan multi kriteria, seperti dalam kasus pemilihan supplier. Metode ini memberikan pendekatan yang terukur dan tidak hanya bergantung pada pendapatan subjektif. Kedua, proses pengambilan keputusan menjadi lebih objektif, sistematis, dan bisa dijelaskan secara logis karena setiap langkah berbasis perhitungan. Ketiga, TOPSIS memungkinkan kita menilai setiap alternatif berdasarkan seberapa dekat mereka dengan kondisi ideal melalui nilai preferensi CI. Keempat, berdasarkan studi kasus yang kita bahas, nilai tertinggi diperoleh dari supplier C, sehingga dapat disimpulkan bahwa supplier C ini adalah paling terbaik menurut analisis TOPSIS. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pemilihan supplier terbaik dalam rantai pasok dengan metode TOPSIS. Semoga apa yang saya jelaskan dapat memberikan pemahaman baru, khususnya dalam pengambilan keputusan secara sistematis dan rasional menggunakan pendekatan kuantitatif. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.